Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Rasto di sini. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai keterampilan mengajar. Materi yang akan disampaikan meliputi urgensi keterampilan mengajar, pengertian keterampilan mengajar, karakteristik keterampilan mengajar, ruang lingkup keterampilan mengajar, dan latihan keterampilan mengajar. Kita mulai materi pertama, urgensi keterampilan mengajar. Setidaknya ada dua alasan mengapa seorang guru harus menguasai keterampilan mengajar. Pertama, mengajar bukan tugas yang mudah dan hanya berkaitan dengan proses menyampaikan pengetahuan atau transfer informasi saja. Mengajar merupakan proses yang kompleks karena berkaitan dengan perilaku manusia yang sangat dinamis. Oleh karena itu, guru harus menguasai banyak keterampilan mengajar. Kedua, berhasil atau tidaknya pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru turut ditentukan oleh keterampilan mengajar yang dikuasai oleh guru. Oleh karena itu, latihan keterampilan mengajar bagi guru menjadi suatu keharusan. Kita lanjutkan materi yang kedua, pengertian keterampilan mengajar. Banyak definisi keterampilan mengajar yang sudah dikemukakan oleh para ahli, tentu menurut perspektifnya masing-masing. Pendapat pertama mengemukakan keterampilan mengajar adalah seperangkat tindakan pengajaran untuk memfasilitasi belajar siswa. Pendapat kedua mengungkapkan keterampilan mengajar adalah sekelompok tindakan mengajar atau perilaku yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pembelajaran siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapat ketiga memaparkan keterampilan mengajar adalah kegiatan pembelajaran yang spesifik dan prosedur yang dapat digunakan guru di kelas. Pendapat keempat mengatakan keterampilan mengajar adalah seperangkat perilaku mengajar yang saling berkaitan yang digunakan dalam interaksi di kelas untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan tertentu. Secara umum, definisi-definisi tersebut berkaitan dengan dua hal. Pertama, berkaitan dengan tindakan atau perilaku pengajaran yang spesifik. Dan yang kedua, berkaitan dengan memfasilitasi belajar siswa. Dengan demikian, keterampilan mengajar dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku pengajaran yang spesifik untuk memfasilitasi belajar siswa. Kita lanjutkan ke materi ketiga, karakteristik keterampilan mengajar. Para peneliti di bidang pendidikan telah berhasil mengidentifikasi 4 karakteristik keterampilan mengajar. Pertama, keterampilan mengajar dapat diidentifikasi. Hal ini dilakukan dengan menganalisis perilaku mengajar guru. Kedua, keterampilan mengajar dapat diamati. Oleh karena itu, keterampilan mengajar dapat diidentifikasi. Ketiga, keterampilan mengajar dapat dilatihkan melalui pembelajaran dan pelatihan khusus. Keempat, keterampilan mengajar dapat diukur melalui pengamatan sederhana dengan membuat daftar observasi dan daftar checklist. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, cakupan keterampilan mengajar. Sejumlah keterampilan mengajar telah berhasil diidentifikasi oleh para ahli pendidikan berdasarkan hasil penelitian mereka masing-masing. Secara umum, ada 8 keterampilan mengajar yang harus dikuasai guru. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan membuka pembelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan menutup pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan melakukan variasi, keterampilan melakukan demonstrasi, dan keterampilan menggunakan papan tulis.
Berikut ini adalah penjelasan singkat dari masing-masing keterampilan mengajar tersebut. Keterampilan membuka pembelajaran. Membuka pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, namun sering kurang dimanfaatkan. Banyak guru yang begitu bersemangat untuk mendapatkan siswa aktif dalam pembelajaran, namun mereka banyak yang gagal memperkenalkan pelajaran kepada siswa. Guru lebih fokus untuk langsung menyampaikan materi pelajaran daripada terlebih dahulu merangsang minat siswa terhadap materi pelajaran. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa membuka pembelajaran dapat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Keterampilan menjelaskan. Siswa di kelas tidak homogen, baik dilihat dari kecerdasan maupun kedewasaannya. Namun, menjadi tugas guru untuk memberikan pengetahuan kepada semua siswa. Keterampilan menjelaskan perlu dalam semua mata pelajaran. Oleh karena itu, guru harus mempelajari keterampilan menjelaskan agar siswa mengerti banyak ide, konsep, atau prinsip-prinsip yang perlu penjelasan. Keterampilan menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran sama pentingnya dengan membuka pembelajaran, namun sering diabaikan. Menutup pembelajaran tidak hanya penting bagi siswa, tetapi juga penting bagi guru. Menutup pembelajaran memberikan umpan balik kepada guru mengenai pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa. Berdasarkan respon siswa, guru dapat memutuskan untuk memperjelas konsep-konsep tertentu atau kembali kepada keterampilan yang belum dikuasai siswa. Keterampilan bertanya. Bertanya memiliki tempat yang sangat penting dalam semua jenis pembelajaran dan merupakan bagian utama dari aktivitas guru. Pertanyaan digunakan pada setiap tahap pembelajaran, baik pada pendahuluan, pelaksanaan, dan penutupan pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa guru menghabiskan waktu pembelajaran sebanyak 50% sampai dengan 55% untuk melakukan sesi pertanyaan. Keterampilan memberi penguatan. Salah satu komponen penting dari desain pembelajaran adalah penguatan. Semua siswa di kelas membutuhkan persetujuan sosial dari perilaku mereka. Siswa akan mengambil sikap tidak hanya dari contoh, tetapi juga dari tanggapan orang lain terhadap perilaku mereka. Oleh karena itu, siswa harus segera diberi penguatan. Keterampilan melakukan variasi. Variasi stimulus berarti perubahan gerakan dan posisi guru selama mengajar. Variasi stimulus dapat didefinisikan sebagai perubahan perilaku guru yang disengaja untuk menarik dan mempertahankan perhatian siswa pada level tertinggi terhadap pelajaran atau aktivitas di kelas. Definisi tersebut mengandung makna bahwa variasi stimulus terkait dengan perhatian siswa. Asumsinya adalah perubahan stimulus dapat mengubah perhatian siswa. Keterampilan melakukan demonstrasi. Proses pembelajaran tidak dapat hanya diselesaikan secara lisan. Guru harus melakukan sesuatu di ruang kelas untuk memperjelas materi pelajaran, dan ini dapat dilakukan dengan bantuan demonstrasi. Demonstrasi sangat dibutuhkan untuk menyampaikan materi pelajaran yang banyak mengandung praktik. Keterampilan menggunakan papan tulis. Papan tulis adalah salah satu dari jenis media yang telah bertahan dalam ujian waktu dan masih sering digunakan di ruang kelas saat ini. Bahkan, di era televisi dan komputer, tetap merupakan pendamping guru walaupun penggunaannya tidak seperti yang terjadi di masa lalu. Kita masuk ke materi kelima, latihan keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar guru dapat dilatih melalui micro-teaching. Premis utama yang mendasari konsep micro-teaching adalah tindakan pengajaran yang kompleks dapat dibagi menjadi komponen-komponen keterampilan mengajar yang sederhana, jelas, dan terbatas. Micro-teaching melatih berbagai keterampilan mengajar satu persatu sampai guru menjadi mahir. Selanjutnya, guru akan dapat menghubungkan banyak keterampilan tersebut
untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya di kelas. Demikian materi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.